Makan bakso nggak pakai micin, makan mie ayam nggak pakai micin. Kayaknya kurang sedap ya. Meskipun berbagai racikan bumbu sudah ada di dalam olahan tersebut, tapi kalau nggak pakai micin rasanya kurang sempurna. Sayangnya di balik sedapnya micin, masih banyak orang yang takut mengkonsumsinya karena menganggap micin adalah penyebab dari kebodohan. Sebagian orang juga ada yang merasa sering sakit tiba-tiba jika mengkonsumsi makanan dengan bumbu micin. Micin, kalau saya sih jujur nggak makan micin. Kepalanya suka sakit aja kalau saya. Menurut aku sih oke-oke aja ya, karena aku nggak terlalu suka micin, jadi mending diganti pakai garam atau apalah. Saya ngajarin ke anak-anak saya juga gitu, jangan sering pakai micin. Selama beberapa dekade, monosodium glutamat atau MSG memang seolah tak lepas dari semua olahan. Sejak diciptakan pada tahun 1908 oleh Profesor Ikeda, MSG menjadi salah satu bahan penyedap rasa yang populer di dunia. Saat itu, dia berhasil mengisolasi kristal yang terbuat dari glutamat, salah satu asam amino paling umum yang ditemukan dalam makanan dan juga tubuh manusia. Yang difermentasi itu adalah pangan nabati, misalnya dari batang tebu, dari singkong, dari ubi, dari bit. Nah itu nanti diekstrak lalu difermentasi oleh bakteri menghasilkan glutamat. Nah glutamat ini yang kemudian diikat dengan monosodium dan jadinya kemudian MSG atau istilahnya adalah micin itu tadi. Senyawa MSG sendiri akan memberikan sensasi umami atau gurih pada makanan. Uniknya sampai tahun 2000-an, rasa umami sendiri sulit untuk dipahami oleh masyarakat. Baru pada 2000, peneliti berhasil menemukan reseptor rasa umami atau gurih di lidah sehingga menjadikannya rasa dasar kelima. Dia itu terinspirasi di saat istrinya sedang membuat dashi. Dashi itu seperti kaldu yang digunakan setiap masakan-masakan berkuah Jepang. Nah, dashi itu untuk mengangkat rasa. Tapi dashi itu hanya menciptakan rasa gurih pada saat itu. Rasa gurih yang terbuat dari rebusan atau dari ikan. Kaldu ikan, kaldu rumput laut, itu kan memberikan rasa asin dan gurih. Meski begitu, MSG atau micin pernah menjadi sesuatu yang kontroversi setelah Robert Holman Kwok melaporkan dirinya merasa mati rasa di bagian leher setelah makan di sebuah restoran Cina pada tahun 1968. Dikutip dari New England Journal of Medicine, Robert menyimpulkan salah satu kemungkinan tersebut adalah MSG. Para peneliti pun kemudian mencoba membuktikan klaim tersebut. Setelah beberapa tahun diketahui bahwa tuduhan terhadap MSG tersebut adalah salah. Justru diketahui kontroversi MSG tersebut ditujukan sebagai serangan rasis untuk restoran Cina di Amerika Serikat. Meski begitu, penelitian tentang micin berlanjut hingga tahun 2016. Dalam The Journal of Headache and Pain disebutkan, tidak ada korelasi antara konsumsi micin dengan sakit kepala seseorang. Bahkan Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat sudah menempatkan micin pada kategori bahan pangan yang aman. Tetapi tak bisa dipungkiri bahwa citra micin sebagai sesuatu zat yang dianggap merusak otak masih muncul di persepsi banyak orang. Masakan-masakan yang dilabeli non-MSG terkesan mempunyai nilai yang lebih dan juga dihargai lebih mahal. Bahkan seringkali kita menemukan cap generasi micin ketika merujuk pada tingkah laku konyol para remaja. Apakah memang demikian? Jadi sampai hari ini penelitian yang menjelaskan tentang micin ada hubungannya dengan kebodohan itu tidak terbukti. Belum ada penelitian yang konsisten membuktikan itu tadi. Saat ini oleh FDA ataupun BPOM itu dikategorikan sebagai bahan makanan tambahan atau bahan tambahan pangan. Kita sebut dengan istilah BTP. Legal untuk dikonsumsi dengan batasan adalah maksimal 120 mg per kilogram berat badan seseorang. Nah kalau kita rata-ratakan ya maksimal sehari kita makan MSG itu adalah 1 sendok teh. Nah kalau dikonsumsi berlebih-lebihan dan jangka waktunya panjang baru bisa memberikan beberapa efek. Tapi efek yang pertama adalah gangguan metabolisme, bukan kebodohan. Gangguan metabolisme, resistensi insulin, kemudian keracunan, tanda pusing mual tadi. Tapi belum pernah kasus ini terjadi pada manusia karena nggak mungkin manusia makan micin banyak-banyak karena rasanya nggak enak. Jadi terkesan
micin itu membuat bodoh pada masa itu karena micin dimasukkan dengan bumbu yang sangat sederhana dan dimakan atau dimasukkan ke dalam bahan yang sederhana seperti kerupuk, misal pakai kerupuk doang, jadinya terlihat bodoh. Ya wajar kalau dibilang bodoh karena tidak ada protein-protein lain yang masuk. Di dalam jurnal saya belum menemukan valid micin bisa menyebabkan sesuatu penyakit yang berbahaya. Tidak ada. Tetapi yang mengejutkan, micin ternyata punya khasiat lain dari sebatas penguat rasa saja. Mereka yang menderita hipertensi dan punya batasan mengkonsumsi garam, micin dapat menjadi alternatif. Pasalnya MSG dapat mengurangi natrium tanpa mempengaruhi persepsi asin pada suatu makanan. Kandungan natrium dalam micin hanya 12%, sedangkan dalam garam bisa mencapai 36%. Dikatakan ketika kita mengolah makanan, kita tambahkan MSG atau glutamat tadi, itu akan membuat penambahan garam tidak perlu berlebih-lebihan karena rasanya sudah dikuatkan oleh MSG. Jadi mereka berbeda-beda fungsi. Garam memberikan rasa asin, MSG menguatkan rasa makanan tersebut. Meski meningkatkan cita rasa pada sebuah makanan, micin tak melulu cocok dengan semua jenis kuliner. Tiap negara memiliki penyedapnya masing-masing tergantung kultur dan kebiasaan mereka. Rasa umami ini adalah rasa memberikan kesempurnaan di setiap masakan-masakan Asia Tenggara khususnya. Cocoknya ya. Tapi kalau masuk ke dalam makanan Timur Tengah, mereka tidak mau mengangkat rasa gurih, tapi rasa rempah, aromatik, dan rasa gurih dari sebuah kaldu. Dari kaldu protein-protein daging sapi dan kambing. Kalau di Eropa sendiri, mereka mengambil rasa karakter itu dari flavor bawang putih, butter, dan air kaldu protein juga, seperti itu. Sejatinya, micin memang tak memiliki khasiat apapun terhadap kesehatan. Ia hanya berfungsi untuk menambah cita rasa pada sebuah makanan saja. Menariknya, tubuh kita pun sebenarnya bisa memproduksi glutamat sendiri. Kalau manfaat kesehatan tidak ada, karena glutamat itu asam amino non esensial. Tubuh kita bisa produksi itu gitu. Sedangkan monosodium itu garam. Kebutuhan kita akan garam itu nggak tinggi. Maksimal hanya dibolehkan 5 gram garam dapur atau setara dengan 2000 mg natrium. Jadi kebutuhan kita nggak tinggi. Jadi kalau ini dikonsumsi, lebih manfaatnya itu adalah untuk cita rasa makanan. Misalnya makanan-makanan itu sekarang terutama untuk anak-anak dan lansia, sering mereka kekurangan makan. Kekurangan makannya bukan karena daya beli, tapi karena tidak bisa menerima cita rasa dari suatu makanan. Anak-anak nggak bisa terima rasa sayur, anak-anak nggak bisa terima rasa makanan tertentu.